Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada suatu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut duit tunggal yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah latar belakang dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin lahir pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yakni 5 Juli 1959. Dekret presiden ini dikeluarkan akibat ketidakstabilan pemerintah pada masa itu. Banyak partai politik yang saling bersaing, berebut kepentingan, dan ingin menang sendiri. Dengan adanya demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berharap tegaknya sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Adanya demokrasi terpimpin diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu yang pertama, kepemimpinan yang dominan, kedua, sentralisasi kekuasaan, ketiga, pemimpin sebagai mediator, keempat, pembatasan kebebasan individu, kelima, konsensus politik, keenam, fokus pada tujuan sosial dan ekonomi, yang terakhir, dominasi partai politik. Selanjutnya, kelebihan demokrasi terpimpin. Yang pertama, stabilitas politik. Kekuasaan demokrasi terpimpin yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dapat membawa stabilitas politik yang lebih besar, karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa perlu melalui proses panjang dan rumit. Yang kedua, pengambilan keputusan efektif. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin atau kelompok yang dianggap memahami kebutuhan dan aspirasi memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Demokrasi terpimpin menempatkan penekanan yang kuat pada pencapaian tujuan sosial, ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Yang keempat, mobilisasi massa. Selanjutnya ada kekurangan demokrasi terpimpin. Yang pertama, kekurangan kebebasan politik. Demokrasi terpimpin dapat membatasi kebebasan politik termasuk kebebasan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Kritik terhadap pemerintah seringkali ditindas dan oposisi politik dibatasi. Kedua, konsentrasi kekuasaan. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan cenderung terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi yang tidak sehat, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Yang ketiga, kurangnya akuntabilitas. Pemerintah dalam demokrasi terpimpin mungkin kurang akuntabel karena kendali yang kuat dalam mengambil keputusan dan kurangnya mekanisme pengawasan independen. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi yang memadai. Keempat, kurangnya pluralisme politik. Demokrasi terpimpin seringkali membatasi partai politik dan oposisi yang dapat beroperasi secara efektif. Dominasi partai tunggal atau kelompok politik yang kuat dapat menghambat munculnya alternatif politik dan pluralisme dalam sistem politik. Selanjutnya ada perbandingan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang kesatu, menurut ideologi. Demokrasi liberal berlandaskan pada paham liberalisme, sedangkan demokrasi terpimpin berlandaskan pada paham nasionalisme. Yang kedua, pengambilan keputusan. Dalam demokrasi liberal, keputusan diambil melalui pengambilan suara terbanyak di parlemen. Sedangkan dalam demokrasi terpimpin, keputusan diambil oleh pemimpin negara melalui musyawarah mufakat dan keputusan terbesar di tangan pemimpin. Ketiga, partisipasi masyarakat. Dalam demokrasi liberal, setiap orang berhak ikut serta dalam kegiatan politik tanpa pertimbangan latar belakang. Sedangkan dalam demokrasi terpimpin, partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dibatasi. Yang selanjutnya ada menurut sistem ekonomi. Dalam demokrasi liberal, sistem ekonomi bersifat liberal atau sesuai
dengan mekanisme pasar. Sedangkan dalam demokrasi terpimpin, sistem ekonomi bersifat terpusat. Yang selanjutnya, jumlah partai. Dalam demokrasi liberal, jumlah partai berkembang pesat. Sedangkan dalam demokrasi terpimpin, jumlah partai mulai dibatasi. Selanjutnya ada kedudukan presiden. Dalam demokrasi liberal, presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Sedangkan dalam demokrasi terpimpin, presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Yang terakhir ada sistem pemungutan suara. Dalam demokrasi liberal, sistem pemungutan suara masih dikenal untuk memilih kepala negara dan pemerintahan. Sedangkan dalam demokrasi terpimpin tidak dikenal sistem pemungutan suara untuk memilih lembaga pemusyawaratan rakyat. Dampak demokrasi terpimpin. Yang pertama, dampak sosial, yaitu pembatasan kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Yang kedua, dampak budaya. Adanya sentralisasi pada akhirnya menimbulkan konflik lekra dan manikebu akibat manikebu yang tidak mendukung ajaran Nasakom yang didukung oleh pemerintah. Yang ketiga, dampak ekonomi. Munculnya beberapa kebijakan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia seperti dengan dibuatnya Dapernes, Bapenas, dan munculnya kebijakan devaluasi serta adanya kebijakan dekon. Berakhirnya demokrasi terpimpin yang pertama, terjadinya penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah landasan hukum terkuat di Indonesia. Namun, saat demokrasi terpimpin justru terjadi penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dari penyimpangan itu adalah yang pertama, menjadikan Ketua MPR sebagai Wakil Presiden sehingga membuat kedudukan MPR ada di bawah Presiden yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengeluarkan ketetapan MPR yang mengesahkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup yang menyimpang dari aturan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua dari berakhirnya demokrasi terpimpin, yaitu munculnya gerakan 30 September yang dimana paling menonjol. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia sangat berlawanan dengan paham komunisme. Oleh sebab itu, gerakan ini sangat dilarang karena bisa membahayakan Pancasila. Namun Presiden Soekarno saat itu memang dikenal memiliki kedekatan paham komunisme. Hal ini kemudian memicu terjadinya pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. Pada saat peristiwa pemberontakan ini gugurlah 10 perwira TNI Angkatan Darat yang dikenal dengan pahlawan revolusi. Adanya pemberontakan ini semakin menurunkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi terpimpin. Akhirnya terbitlah surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang sekaligus menjadi tanda berakhirnya era demokrasi terpimpin. Hal ini berawal dari nota jawaban yang diberikan Subarjo terhadap Cokran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota Menteri Luar Negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional.